teman-teman, dimanapun Anda berada, saya Sanita Winarta dari Gereja Citri Victory Jakarta. Kami senang bisa berjumpa dengan saudara-saudara sekalian secara online, dan saya percaya bahwa pagi hari ini kita yang sudah menyaksikan kebaikan Tuhan selama 1 minggu kemarin, kita telah melihat banyak mujizat dan kita membuka hati kita. Mari kita bisa memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Fighting for us, God is in our side. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here, carrying our burden, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here, yeah. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. Carrying our burden, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here, carrying our burden, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here, yeah. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. Dia Allah yang selalu berperang bagi kita. Allah tidak pernah tinggal diam menyaksikan kita tergeletak, tapi Allah selalu ingin menolong kita. Ingat, Allah selalu berperang bagi kita. Amin. Come on. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ
Padamu ku berserah.
Aku bersedih, ku tahu Kau Tuhan tak pernah meninggalkanku, walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap. Ku tak takut karena Kau besertaku. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku. Come live in me all my life, take over. Come breathe in me and I will rise on eagle's wings. Come live in me all my life, take over. Come breathe in me and I will rise on eagle's wings. Here I am waiting, abide in me, I pray. Here I am longing for you. Hide me in your love, bring me to my knees. May I know Jesus more and more. Come live in me all my life, take over. Come breathe in me and I will rise on eagle's wings. Come live in me all my life, take over. Come breathe in me and I will rise on eagle's wings, and I will rise on eagle's wings, and I will rise on eagle's wings. Kami tahu Tuhan, seberapapun besarnya masalah kami, Engkau tetap bersama dengan kami, sehingga kami naik di atas masalah kami. Kami bisa naik di atas badai untuk terbang bersama Engkau.
burung Raja Wali. Kami akan terbang tinggi bersama Engkau ya Tuhan, mengatasi semua badai Tuhan. Sehingga kami tahu kami akan menang di atas semua masalah kami. Kami akan menang di atas semua badai. Dan kami akan buktikan bahwa Engkaulah penyelamat kami. Engkaulah Tuhan kami yang maha kuasa. Engkau begitu baik kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Abba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari saudara-saudara, kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Pastor Joshua Winarta. Dan sebelumnya kita akan mendengarkan sharing persembahan dari saudari kita, Ana. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Sebelum kita memberikan perpuluhan dan persembahan kita, saya ingin kita membaca satu janji Tuhan yang luar biasa di Maleakhi 3 ayat 10-11. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Ini adalah satu-satunya firman Tuhan di mana Dia minta kita untuk menguji Dia. Saya nggak mengerti kenapa Tuhan memberikan konsep 10%, tetapi saya percaya Tuhan telah berpikir masak-masak bahwa 90% akan cukup untuk membiayai hidup kita, dan 10% cukup untuk melihat iman kita dan kasih kita kepada Dia. Saya masih ingat 12 tahun yang lalu, sewaktu pertama kali papa kami menderita stroke yang harus dioperasi dan dirawat begitu lama di rumah sakit. Begitu banyak Tuhan menolong kami, begitu banyak bantuan yang kami terima dari teman-teman dan saudara-saudara kami, dari tempat tinggal, transportasi, makanan, dan juga keuangan, begitu berlimpah-limpah sampai kami bisa membagi-bagikan makanan ke orang-orang di sekeliling kami. Dan mengenai keuangan, kami tahu bahwa kami harus mengembalikan 1/10 kepada Tuhan, dan itu agak sulit bagi kami di saat kami sedang mengalami kesulitan, dan juga ada anggota keluarga kami yang belum percaya. Akhirnya cici saya masih ingat waktu itu berkata kepada mama bahwa 10% yang kami kembalikan ke dalam rumah Tuhan itu adalah untuk menguduskan dan menyucikan dan membersihkan 90% yang kita terima dan menjadi berkat bagi keluarga kita. Akhirnya mama yang belum kenal Tuhan bisa menerima konsep tersebut, dan akhirnya kami mengembalikan perpuluhan ke dalam rumah Tuhan. Dan kami bersyukur sampai sekarang papa masih bisa bersama-sama dengan kami. Dia hidup, dia bisa tertawa, bisa menangis bersama-sama kami sampai sekarang. Ternyata memberikan persepuluhan dan persembahan itu bukan cuma menjagai kita dari belalang pelahap, dan juga bukan cuma untuk memberkati kita, tapi juga menyenangkan hati Tuhan. Ini bisa kita lihat di judul perikop dari firman Tuhan tadi, di Maleakhi 3 ayat 6-12, judul di atasnya ditulis pembayaran persembahan persepuluhan itu menyenangkan hati Allah. Jadi sewaktu kita melakukan bagian kita, itu bukan cuma untuk memberkati kita, tetapi juga untuk menyenangkan hati Allah. Tuhan disenangkan dengan pemberian kita. Itu adalah hal yang luar biasa kan. Dia Bapa yang baik bagi kita memberikan 1/10 dan Dia memberkati 90% kita. Jangan takut untuk memberikan persepuluhan, walaupun kelihatannya 100% dari pendapatan kita tidak cukup. Karena Tuhan tuh baik dan Dia tidak pernah berhutang bagi kita. Mari kita berdoa, kita siapkan hati kita untuk memberikan kepada Tuhan ya pada hari ini yang terbaik. Bapa, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk janji-janji-Mu Tuhan, bahwa Engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit bagi setiap kami Tuhan, dan mencurahkan berkat-Mu yang tidak terbatas ya Tuhan. Terima kasih juga Engkau menjauhkan segala belalang pelahap bagi kami Tuhan, dan Engkau menjagai Tuhan setiap kepemilikan kami ya Tuhan. Kami berdoa biar Engkau memberkati tangan-tangan yang membawa pemberian pada hari ini ya Tuhan, dan kami tahu Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan dan melupakan kami ya Tuhan. Terima kasih dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat memberi. Halo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Joshua Winarta di sini. Pasti dari teman-teman sebelum masa COVID
sering berpergian atau traveling ke negara-negara atau kota-kota dan membeli souvenir. Contohnya kalau ada kesempatan pergi ke Paris, di sana terkenal dengan Eiffel Tower. Jadi Anda beli souvenir mengenai Eiffel Tower, atau Anda pergi ke Italia, Pisa, atau ke Venice, ada jembatan sana yang Santo Marco juga, Rialto Bridge. Anda bawa souvenir kecil untuk mengingatkan. Karena waktu kita mengingatkan kenangan kita atau memori kita, itu flashback itu menyenangkan, hal-hal yang baik ya. Jadi sebagaimana ada hal-hal yang baik, yang positif mengingat kita, ada juga hal-hal yang negatif mengingat kita, dan kita mau menghindari hal demikian. Biasa kita burn the bridge over, kita membakar jembatan itu supaya nggak mau ingat lagi ya mengenai kenangan atau hal-hal yang masa lampau itu membuat kita jadi negatif. Itu sangat normal sebagai manusia. Nah, dalam penantian-penantian kita masa-masa seperti ini, kita juga ingin untuk selalu punya kehidupan yang jauh lebih baik, masa depan yang baik. Itu sangat normal. Tapi seringkali juga kita jadi resah karena kapan selesainya masa seperti ini. Kita mau kembali berjumpa dengan handai tolan, teman-teman. Seperti itu. Ingin sekali untuk bisa bercengkrama lagi, ngobrol lagi. Karena memang kita manusia diciptakan untuk bisa punya sosial. Bisa ngumpul, bisa gathering seperti itu. Nah, seringkali juga orang putus asa karena melihat kok ini nggak habis-habis. Dan dalam masa-masa penantian itu kita perlu untuk punya energi, jangan sampai kita nggak berharap. Suatu kita putus harapan kita atau nggak punya pengharapan, maka kita akan jadi gundah ya. Kita akan jadi gelisah, sulit untuk maju. Nah, saya diingatkan oleh pemazmur dari Mazmur 119:49, ini bagus sekali, dikatakan, ingatlah firman yang kau katakan kepada hambamu, oleh karena engkau telah membuat aku berharap. Jadi firman Tuhan yang diucapkan, yang dikatakan kepada kita, itu membuat kita bisa berharap. Dalam Mazmur 119 ayat 50, satu ayat berikutnya dikatakan, inilah penghiburanku dalam sengsaraku bahwa janjimu menghidupkan aku. Jadi janji Tuhan itu menghidupkan kita. Dan kita perlu untuk mendapatkan perkataan Tuhan, itu dari hubungan kita sama Tuhan. Jadi kita nggak bisa sembarang quote saja, tapi kita perlu mempunyai personal relationship yang dekat. Karena Yohanes 10:27 dikatakan, domba-dombaku mendengar suaraku. Nah, suara Tuhan itu kalau Tuhan berkata, Tuhan mengucapkan satu firman, itu sangat powerful, itu sangat luar biasa. Nah, manusia seringkali lupa, dan pemazmur Daud mengingatkan kembali akan Tuhan, akan perkataannya. Nah, ini kita perlu belajar hal yang penting dari Daud, karena saya percaya bahwa Daud dalam masa-masa dia sebelum menjadi raja, dalam masa-masa dia penantian, dalam masa-masa dia dikejar-kejar oleh musuh-musuhnya, itu dia selalu mengingat firman Tuhan. Dan Tuhan selalu menolong dia pada masa-masa penantian dia. Dan dia selalu berharap. Itu sebabnya kita jangan berharap pada manusia, tapi selalu berharap pada Tuhan. Karena manusia seringkali mengecewakan. Nah, firman yang kita ucapkan kepada Tuhan bukan berarti Tuhan itu lupa. Tuhan itu pribadi yang sudah uzur istilahnya, atau udah lupa, nun jauh di sana. Tidak. Dan Tuhan senang untuk diingatkan kembali. Saya teringat kisah mengenai anak saya, ya, Joel, itu dia paling suka tuh pergi ke pantai. Jadi kalau kita bicara pantai, kalau saya ngomongin pantai, dia langsung matanya bersinar. Satu kali kami janjikan sama dia untuk pergi ke Bali. Dan hari itu datang. Waktu hari itu datang, kita mesti berangkat naik pesawat pagi sekali. Tapi kayaknya dia nggak tidur tuh dari malam sampai pagi karena menantikan hari kedatangan untuk pergi bersama-sama untuk pergi ke Bali. Dan betul, sementara orang di pesawat, kita biasanya nyampe dalam pesawat langsung tidur, dia nggak, matanya terus melek. Dia nggak mau nutup. Dan waktu dia turun juga, dia naik busnya itu mengantarkan dari pesawat untuk nyampe di Bandara Ngurah Rai ke terminalnya, dia juga nggak mau turun. I mean, he enjoy so much. Dan waktu pergi ke pantai, dia senang sekali. Dan ada kata-kata yang kalau saya pakai atau saya tidak pakai, istri mengingatkan dia, langsung dia tuh suka cita. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Jadi kalau disebut itu langsung mata kita bersinar. Demikian juga Tuhan tuh senang untuk kita mengingatkan dia. Kenapa? Karena di dalam Yesaya 55:11 dikatakan, setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan, ya, proceeds itu kata S,
Maksudnya yang keluar, bukan yang lampau, tapi yang sekarang yang lagi bergema di dalam sanubari kita, itu nggak akan pernah kembali dengan sia-sia. Karena setiap firman yang diucapkan dari mulut Tuhan itu akan accomplish, akan melakukan. Demikian, it will accomplish, it will succeed, itu akan sukses, akan melakukan apa yang diperintahkan dan apa yang menyenangkan. Jadi kalau Tuhan telah berfirman kepada saudara, janjinya, itu perkataan Tuhan itu adalah garansinya. Saudara pernah dengar istilah my word is my bond, perkataanku adalah janjiku. Makanya kita jangan suka sembarangan buat janji, ya. Karena orang akan menagih janji kita, ya. Jadi kalau kita nggak bisa buat janji, ya jangan janji. Termasuk juga kepada anggota keluarga kita atau orang sekitar kita. Jadi kita ucapkan yang memang kita hanya bisa lakukan. Kalau nggak bisa lakukan ya jangan dijanjikan. Bahkan dalam pengkhotbahku dikatakan hati-hatilah kalau engkau melangkah ke rumah Tuhan. Jangan engkau cepat sembarang mengucapkan nazar atau janji. Karena Tuhan berkata kalau engkau mengucapkan nazar ya engkau perlu genapi nazarmu atau janjimu itu. Jadi itu penting teman-teman untuk kita menjaga perkataan kita. Dan Yesus juga berkata langit dan bumi akan berlalu. Tapi perkataanku akan tinggal tetap. Nah ini kita perlu mengerti bahwa Tuhan itu terikat dengan perkataannya. Apa yang dia ucapkan itu sebenarnya telah menjadi hukum. Itu menjadi boundary, menjadi batasan. Itu menjadi hal yang mensupport, menunjang kita. Dan Tuhan itu nggak bisa mengingkari perkataannya. Bilangan 23:19 dikatakan bahwa God is not a liar. Bahwa Allah itu bukan pendusta. Seperti manusia ya suka lupa apa yang diucapkannya. Seperti itu. Tidak, dia nggak pernah berdusta karena apa yang diucapkannya pasti akan dilakukan. Katakan amin saudara-saudara. Itu Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup. Tuhan yang memegang perkataannya. Dan kita bisa lihat dari contoh juga di Alkitab. Salah satunya adalah seorang pahlawan iman namanya Nehemia. Dia seorang juru minum raja. Dan satu kali dia mendengar kabar mengenai keadaan orang-orang Israel di Yerusalem. Dan pintu gerbang Yerusalem terbakar dan orang-orang dalam keadaan tercela dan temboknya rubuh. Waktu dia mendengar kabar itu dia menangis dan dia mendapat beban yang luar biasa. Tapi what can he do sebagai juru minum raja? Dia bukan kontraktor, dia bukan tukang bangunan. Tapi mendengar kabar begitu dia ada satu perasaan compassion, rasa belas kasihan. Dan itulah perasaan yang Tuhan taruh. Jadi saya percaya kalau saudara mendengar satu kabar yang menggugah hati saudara, apalagi kalau saudara berdoa dan berpuasa seperti Nehemia, itu Tuhan pasti berikan kekuatan dan jalan keluar. Sebenarnya Tuhan mau pakai saudara untuk bisa memenuhi kebutuhan di situ. Jadi itu salah satu ciri juga Tuhan mau memakai saudara di dalam hal-hal yang saudara dengar yang menjadi berkat bagi orang lain. Nah, izinkan saya bacakan dari Nehemia 1 ya, di ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa, hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi apabila engkau berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintahku, perhatikan mengikuti perintahku, serta melakukannya, bukan cuma mendengar, tapi dikatakan di sini mengikuti dan melakukannya, maka sekalipun orang-orang itu buangan ada di ujung langit akan kukumpulkan. Mereka kembali dan akan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku di sana. Jadi Nehemia ini mengingatkan Tuhan akan janji yang telah diucapkan kepada Musa. Itu diucapkan beberapa ratus tahun yang lalu. Tahukah Bapak Ibu, doa yang berkenan pada Tuhan adalah doa yang sesuai dengan firman Tuhan, doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah mengajarkan doa Bapa kami ya untuk memuliakan Bapa, tapi juga Tuhan menginginkan untuk kita ini berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan? Berdoa sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Jadi kalau kita datang sama Tuhan, kita quote, kita katakan janji Tuhan yang memang berbicara. Jadi bukan sembarang quote ya, tapi memang firman Tuhan yang berbicara kepada kita. Nah itu sangat-sangat powerful. Because God is bound. Allah itu terikat dengan perkataannya. Jadi itu yang saya mau dorong setiap saudara untuk bisa mengingatkan kembali akan janji atau nubuatan. Jadi nubuatan-nubuatan itu bukan saudara hanya feel good. Apa itu nubuatan? Itulah perkataan Tuhan yang hidup, yang rema untuk masa-masa saudara sedang saudara hadapi. Ya, itu akan berikan pengertian, pewahyuan. Bahkan di dalam 2 Timotius dikatakan bahwa engkau bisa, you can wage war with the prophecy spoke
for you. Bahwa engkau ini bisa membuka masa depan dan berperang mengucapkan firman Tuhan, akan firman-firman nubuatan diucapkan bagi saudara. Jadi jangan dianggap sepele akan nubuatan-nubuatan atau firman Tuhan yang hidup seperti itu. Tahukah saudara bahwa setiap firman, setiap kali diucapkan itu ada dua hal yang saudara lakukan. Kalau Anda mengucapkan firman Tuhan yang hidup, yang saudara percayai, yang saudara ikuti, saudara hidupi, karena firman yang berkuasa adalah firman yang Anda hidupi. Jadi Anda nggak bisa mengucapkan sembarang firman Tuhan tanpa percaya, tanpa menghidupi, nggak mungkin saudara. Tapi firman yang Anda hidupi, yang Anda percaya dan Anda ucapkan, itu mempunyai two ways. Yang pertama itu akan menghajar musuh atau iblis, kuasa kegelapan. Yang kedua itu membangun iman saudara. Kenapa bisa begitu? Karena firman Tuhan itu berkuasa dan hidup. Ibrani 4 ayat 12 dia katakan, for the word of God is alive and powerful. Dalam bahasa Inggris, New King James Version mengatakan demikian. Dalam bahasa Indonesia dikatakan bahwa firman Tuhan itu kuat dan berkuasa. Jadi itu perkataan yang mendatangkan pengharapan. Perkataan yang bisa membuka kehidupan seseorang. Satu perkataan dari Tuhan itu sangat luar biasa. Nah, selama masa COVID sebenarnya saya berdoa, Tuhan pakailah kami Tuhan untuk bisa beritakan firman Tuhan, beritakan Injil. Saya berdoa, saya sharing sama beberapa teman juga kerinduan. Tapi bagaimana kita bisa bertemu sama orangnya? Wong jarak harus dijaga, seperti itu. Nah, di CBD Pluit, di tempat apartemen yang dulu saya tinggal sekitar 8 tahun, saya selalu berdoa, Tuhan pakailah saya Tuhan sebelum saya meninggalkan tempat ini, bisa untuk relate. Nah, kebetulan orang-orang yang tinggal di sana adalah orang-orang yang prominent, orang-orang yang establish bisnisnya, yang lebih memang mereka orang-orang yang punya influence, pengaruh dan affluence, punya keuangan. Kebanyakan dari mereka orang-orang yang sudah bisnisnya sudah memang lama di sana. Dan saya nggak pernah sangka bahwa hal yang merupakan hal yang hina Tuhan bisa pakai. Nah, saya mau berbicara mengenai apa? Keuangan mereka lebih besar, bicara mengenai pengaruh, mereka punya teman jauh lebih banyak. Jadi kadang-kadang itu bisa membuat rasa minder. Tapi saya percaya bahwa Tuhan itu membuat kita berkemenangan. Bahwa kita adalah gereja yang berkenangan. Untuk bisa menjangkau dan merubah komunitas. Saya ingat kembali akan firman Tuhan dikatakan gereja kita namanya City Victory itu dari Wahyu. Bahwa barang siapa yang menang. Dikatakan barang siapa yang menang berkali-kali. Bahwa kita adalah orang-orang yang berkemenangan. Bukan oleh karena perbuatan kita. Tapi karena janji Tuhan itu membuat kita menang. Karena Tuhan yang berperan depan kita. Jadi saya ingat akan hal demikian itu membuat saya semangat lagi. Nah, satu kali terapi, ada terapis atau orang yang melatih Joel mengatakan, Pak, yang membuat Joel sembuh itu, anak Bapak itu bukan kami para terapi, tapi sebenarnya adalah dari Bapak, orang tua dan orang dekat. Bapak perlu mengadakan kontak dan perlu memeluk, Pak. Dia perlu perhatian. Jadi saya pikir oke, kalau demikian saya akan berjalan bersama-sama dengan dia. Jadi saya kalau pagi-pagi berjalan sama Joel mutar. Ya. Kadang-kadang merasa risih juga karena tangan saya dipegang sama dia. Nah, kalau laki-laki sama perempuan, saya pikir kalau saya dipegang sama anak saya Jacqueline atau dipegang sama istri Sanita, normal, laki-laki perempuan pegangan. Tapi saya dipegang sama anak laki-laki kayaknya agak risih juga. Waktu saya lepaskan tangan saya waktu pertama kali jalan, di situ Roh Kudus menegur saya bahwa bukankah engkau juga memegang tanganku? Di sebelah Tuhan saya minta ampun. Akhirnya saya pegang tangan dia kadang-kadang berpelokan juga. Nah, saya nggak pernah menyangka bahwa hal yang sederhana itu bisa dipakai Tuhan untuk kita membangun jembatan, membangun hubungan dengan orang-orang yang hendak kita jangkau. Seperti itu, saudara. Jadi jangan pernah anggap remeh mengenai anggota keluarga saudara atau apa yang Tuhan berikan di tangan saudara. Jadi bukan hal-hal yang kita nggak punya, tapi hal yang Tuhan punya, Tuhan pakai seperti Tuhan pakai Daud untuk mengalahkan Goliat. Bukan dengan hal apa-apa, dengan ketapel dan dengan batu yang Daud pakai. Tuhan memakai Gideon untuk mengalahkan orang-orang Amalek dengan buyung, ya, dengan kendi dan dengan pedang di situ. Jadi hal-hal yang Tuhan punya. Jadi jangan do not wish dipakai Tuhan. Tuhan bisa pakai saudara dan saya. Katakan amin. Pakai. Karena hal yang luar biasa, hal yang fulfill, saudara, kalau kita ini bisa dipakai oleh Tuhan. Kita hidup ini berarti, apalagi waktu kita bisa beritakan Injil. Nah, saya nggak pernah menyangka bahwa itu memberikan credential atau kredit bagi orang-orang yang pebisnis itu. Satu kali saya berjalan bersama mereka, lalu mereka bilang begini, Pak Joshua, saya berikan jempol pada Pak Joshua. Sebab apa jempol? Karena kami
laki-laki ini kalau ngobrol sama ayah, ngobrol sama anak, paling 2 menit di dalam kamar, saya diusir, dia bilang gitu. Karena mereka lebih suka fokus dengan main game online atau main dengan permainan mereka. Jadi kalau Pak Joshua bisa temenin, berenang atau jalan kaki, mereka angkat. Nah, saya nggak pernah tahu akan hal demikian. Terpujilah nama Tuhan. Nah, kerinduan hati saya adalah untuk mereka bisa mendengarkan berita Injil, seperti itu. Dan saya berdoa ini udah lama, ya terus bangun hubungan sama mereka, nggak sebentar. Kemarin hari Sabtu, tiba-tiba out of the blue, saya ditelepon sama mereka. Dia katakan, Pak Joshua tolong datang kemari ke Cibdi Pluit saya. Saya bilang, sebentar Pak, saya antar dulu istri Sanita ke Taman Anggrek. Saya drop Sanita dan saya datang ke sana hari Sabtu jam 12 siang kemarin. Sabtu itu, tanggal 19 September, saya masih ingat jam 12 siang. Saya belum nyampe duduk, mereka bilang begini, saya 7 pebisnis, saya katakan, Pak tolong doakan kami. Saya seperti disambar geledek saya. Saya bilang, what? Ya, berdoa Pak. Apa yang mesti Bapak doakan? Nah, Anda mesti tahu bahwa mereka bukan orang yang bukan orang-orang yang mengenal Kristus, ya. Anda mengerti maksud saya? Jadi saya bilang, ya kita perlu berdoa untuk damai sejahtera yang melampaui pikiran. Saya katakan demikian, karena meskipun kita punya uang pada saat sekarang ini, kita bisa stres karena tiap hari hanya diem aja di situ di daerah komplek yang sama, makan, nonton. Mungkin kalau makan nonton sebentar nggak masalah, tapi kalau berbulan-bulan sampai 6 bulan atau 7 bulan, orang juga stress out. Jadi bukan soal nggak punya uang juga masalah, punya uang juga masalah. Lalu saya sharing hal demikian, mereka senang sekali. Kemudian makan padang sama-sama. Setelah itu mereka ngumpul lagi di tengah matahari begitu, di siang bolong mereka bilang, Pak tolong bagikan mengenai Mazmur 23. Saya katakan, what? Ya. Entah mereka dengar dari mana Mazmur 23 itu. Lalu saya bilang, oke, izinkan saya minta waktu 5 menit. Boleh bapak-bapak, dengan segala kerendahan hati saya bacakan. Jadi saya bacakan Mazmur 23, saya terangkan bahwa Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Ia membawa aku kepada orang berwijau, ia memberikan aku ke telaga yang tenang. Ya, dikatakan di situ bahwa gadamu dan tongkatmu itulah yang melindungi aku meskipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Lalu saya sharing bahwa justru dalam masa-masa kekelaman seperti ini, masa COVID, kita bisa kenal Tuhan. Jadi Tuhan yang nun jauh di sana, iya dikatakan itu menjadi kau karena gadamu dan tongkatmu. Lalu saya katakan dengan kerendahan hati, sebenarnya berbicara gembala, Tuhan itulah gembala kita dan saya katakan bukan mereka. Saya adalah domba yang hilang. Nah, waktu saya bicara dengan kerendahan hati itu menjamah mereka. Yang tadinya diskusi 5 menit itu jadi 30 menit. Amazing. Jadi mereka tanya jawab dan mereka nanya, Pak gada itu apa, artinya tongkat itu apa. Saya katakan kalau tongkat itu bagi gembala gunanya untuk mengambil domba yang jatuh ke dalam jurang. Dan 99 yang lain ditinggalkan. Nah gembala ini mau untuk mengangkut domba yang hilang itu. Karena domba yang tersesat, ya orang yang terhilang, orang yang menyendiri, orang yang terisolasi, itu nggak lebih baik. Nah itu iblis sengaja begitu karena orang itu akan mulai memikirkan hal yang negatif mengenai dirinya. Dan saya katakan domba yang hilang itu adalah saya. Lalu mereka juga bilang, saya juga domba yang hilang. So, I mean that's very funny. I mean puji Tuhan. Maksudnya Injil diberitakan dan mereka terbuka dalam hal demikian. Jadi itu yang membuat kita ini jadi kembali hidup. Jadi saya jadi revive. Jadi saya punya pengharapan seperti itu. Kemarin saya pergi lagi ke Cibdi Pluit antar dan mereka mulai, Pak kapan kita ngumpul lagi? Saya bilang terpujilah nama Tuhan. Jadi saya mengingatkan Tuhan, Engkau mau pakai aku Tuhan. Jadi saya percaya bahwa firman Tuhan ditulis ini bukan teori. Alkitab ini kuasa daripada firman Tuhan waktu disebutkan itu adalah kehidupan. The power of the word of God when being recalled is life. Jadi itu ada kuasa waktu kita mengucapkan firman Tuhan. Anda perhatikan, kalau kita ngumpul-ngumpul itu ada batasannya. Kita kalau mau ngomong mengenai soal sepak bola, terbatas habis juga. Kita mau ngomong mengenai soal Formula One atau Champion, terbatas juga. Kita mau ngomong soal fashion, terbatas. Tapi kalau kita bicara mengenai firman Tuhan, itu ada kehidupan. Anda perhatikan, kalau Anda berbicara mengenai hal yang negatif, maka hal yang negatif itu akan muncul. Hal yang menariknya, kalau kita berbicara firman Tuhan, Tuhan muncul. Nah, saya berdoa supaya pewahyuan ini ada pada saudara. Coba Anda berkumpul dengan teman-teman Anda mulai bicara mengenai firman Tuhan. Bukan teori ya. Jadi kalau Anda berkumpul dalam connect group Anda, ya saya mau dorong Anda dalam connect group via Zoom. Jadi kita bukan cari via Google atau via yang lain. Tapi benar-benar firman yang Anda hidupi. Itu yang Anda bagikan. Karena dalam Yohanes 1 ayat 18 bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi maksudnya begini. Ya, di dalam perjanjian lama itu waktu orang-orang dibawa oleh Musa di dalam padang gurun,
Mereka setiap hari itu mesti keluar dari tenda dan mengumpulkan mana. Mana itu artinya what is it, apa itu. Setiap hari mereka mesti ngumpul mana. Karena mana atau roti yang hidup itu, roti itu memberikan kehidupan mereka mesti kumpulkan setiap hari. Kalau mereka taruh untuk malam hari, besoknya itu akan jadi ada ulat. Jadi kalau mereka ngambil mana itu di padang gurun itu untuk hari Selasa, ya untuk hari Selasa doang. Nggak bisa disimpan untuk Rabu. Nah, saya mau katakan di perjanjian baru sekarang ini, saya mau katakan Yesus adalah firman yang hidup. Nah, kita perlu untuk mencari firman untuk hari ini, umumnya hari Minggu. Nah, kita perlu dapat firman Tuhan untuk hari Minggu. Kita nggak bisa untuk firman hari Minggu itu untuk selama 2 minggu. Tidak, saudara. Karena apa yang kita cari, kalau kita disiplinkan pikiran kita dan kita mulai cari firman Tuhan, dan kalau firman itu disingkapkan. Anda ingat mengenai Yesus satu kali bergabung dengan 2 muridnya berjalan menuju Emmaus. Mereka pikir Yesus sudah nggak ada, dan Yesus mulai ngomong membungkakan pikiran mereka. Mulai dari Musa dan kitab-kitab yang lainnya. Jadi dari perjanjian lama, saudara, di setiap kitab itu ada bicara mengenai Yesus. Jesus is the word. Jadi kalau kita baca firman Tuhan dan kita nggak menampakkan Yesus, artinya Anda hanya baca seperti itu. Nah, saya mau dorong setiap saudara, kalau merenungkan firman Tuhan, nggak usah banyak-banyak, saudara. 1-2 ayat cukup. Tapi Anda baca berulang-ulang di manakah Kristus. Karena kalau kita bicara firman Tuhan, itu harus ada salib, harus ada Kristus. Apa yang Yesus katakan di situ. Nah, waktu Anda dapatkan, Anda merenungkan, Anda meditasi istilahnya. Meditasi itu bukan mengosongkan pikiran, tapi memenuhi pikiran Anda. Maka Anda itu akan mengetahui kehendak Tuhan yang mana. Jadi Anda nggak akan takut. Anda akan jadi berani, Anda tahu kehendak Tuhan yang baik, berkenan, dan sempurna. Kadang-kadang ada orang datang pada saya, pastor doakan saya nggak tahu kehendak Tuhan. Untuk saya ini apa, untuk pergi ke sini, aku sini. Sebenarnya kita bisa tahu kehendak Tuhan. Sewaktu kita ini bergumul karib dengan Tuhan. Dalam Mazmur 25:14 dia katakan bahwa Tuhan itu bergaul karib dengan orang yang dekat dengan dia dan perjanjiannya diberitahukan kepada dia. Bukan kepada orang-orang yang besar Tuhan menyatakan kemuliaan, tapi kepada kelompok kecil, kepada saudara dan saya. Pada orang-orang yang merasa kita kurang, Tuhan senang seperti itu. Jadi saya berdoa untuk setiap dari saudara, ingatkan Tuhan. Remind God about the promise that He spoke to you. Ingatkan janji Tuhan. Ingatkan nubuatan-nubuatan. Ingatkan akan firman yang telah berkata pada saudara. Karena itu berharga sekali. Tuhan memberkati setiap saudara. Supaya ini bisa membangkitkan setiap saudara. Dan saudara bisa dipakai oleh Tuhan. Dalam masa-masa COVID seperti ini. Sebagaimana Tuhan bisa memakai saya. Tuhan juga bisa pakai saudara. Karena waktu kita dipakai oleh Tuhan. Hati kita gembira. Kita jadi saluran Tuhan yang luar biasa. Kita telah mendengar firman. Mengenai mengingatkan Tuhan akan firman yang diucapkan pada kita. Itu sebabnya kita penting untuk mempunyai firman yang hidup di dalam hati kita. Karena firman yang hidup itu firman yang punya otoritas dan firman yang berkuasa waktu kita ucapkan. Bahkan di dalam Yohanes dikatakan, barang siapa yang memegang firman Tuhan dan melakukan, dialah yang mencintai aku, kata Yesus. Dan saya mau berdoa kepada setiap bapak, ibu, teman-teman semua sekarang di sini yang telah mendengarkan firman Tuhan. Biar Roh Kudus mengingatkan kembali akan firman yang hidup yang pernah saudara dijamah oleh Tuhan. Mungkin waktu saat saudara menerima Yesus, menerima Tuhan, atau di retreat, atau waktu Anda renungan, biarlah firman itu yang menopang kehidupan saudara. Dan saya percaya Allah Roh Kudus itu akan menghidupkan, mengingatkan kembali setiap firman yang kita dengar dalam menghadapi masa-masa seperti ini. Karena setiap masa itu mempunyai firman yang berbeda yang Tuhan telah berikan. Mari kita berdoa pada saat ini. Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk setiap orang yang mendengar semua suara ini, biar dijamah oleh Roh Kudus dan kembali hidup untuk setiap pengharapan yang diberikan oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kuat dan hidup. Aku berkata pada saat ini, aku bernubuat di dalam nama Tuhan Yesus untuk engkau yang kering, seakan-akan kau seperti tulang-tulang yang kering. Aku berkata untuk kau hidup kembali menjadi satu pasukan, menjadi satu kekuatan yang luar biasa untuk bisa menjadi jawab bagi dunia ini. Tuhan yang menghindari semua segala tuduhan-tuduhan yang bukan dari Tuhan, tapi Tuhan mendatangkan kasih, kekuatan, dan ketertiban bagi setiap saudara yang mendengar suara ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin dan amin. Tuhan memberkati untuk setiap hati yang terbuka pada saat ini. Saya juga mau berdoa untuk setiap saudara yang jauh dari Tuhan, karena kita bukan hanya menerima Tuhan Yesus,
Waktu kita menerima Tuhan Yesus itu baru permulaan. Tapi setelah menerima Yesus, setelah roh-roh jahat diusir dalam kehidupan kita perlu mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah ini yang membuat kita menjadi kuat dan hidup. Jadi kalau saudara pada saat ini nggak punya kekuatan, jangan-jangan saudara telah jauh dari Tuhan. Mari saudara, kalau saudara mau mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya percaya Roh Kudus pada saat ini juga berkata pada setiap saudara. Buka kedua tangan saudara pada saat ini. Bapak akan berdoa dalam nama Tuhan Yesus untuk setiap orang yang membuka hatinya dan mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biar mereka boleh berbalik dari jalan-jalan jahat, dan Engkau kembali menyayangi mereka. Tuhan, Engkau yang memanggil mereka, Engkau juga yang membalut pada saat ini luka hati pada saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Penuh dengan kasih Allah untuk setiap orang yang membuka hatinya. Terima kasih ya Bapak untuk mereka, untuk setiap dari kami yang telah mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kembali menjadi hidup dan sungguh-sungguh untuk bisa mengikuti Yesus dalam kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin dan amin. Angkat kedua tangan saudara pada saat ini. Ya Tuhan bisa memberikan kekuatan pada saudara. Biar ada perkenaan Tuhan yang masuk dalam kehidupan saudara, yang ada di depan saudara dan mengitar saudara sebagai perisai bahwa Engkau adalah biji mata Allah, bahwa Engkau adalah objek daripada kasih-Nya, bahwa Engkau akan memerintah dalam hidup ini bersama dengan Yesus Kristus sebagai Mesias dan Juru Selamat. Bahwa diberkati waktu Engkau masuk dan diberkati waktu Engkau daripada rumahmu. Dijauhkan Engkau dari segala sakit penyakit, bahkan penyakit COVID. Darah Yesus yang telah menebus setiap saudara, untuk saudara bisa hidup dalam kehidupan yang kudus, dan saudara mempunyai pikiran yang bisa mengenal Tuhan. Terimalah berkat-berkat Tuhan pada saat ini, bahwa Tuhan yang memperluas daerah saudara, bahwa Tuhan yang memperbesar pengaruh saudara, bahwa tangan Tuhan menyertai saudara, dan kiranya Tuhan memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Amin dan amin.